warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur telah banyakkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di ruang kelas 4 SDN 008 Ringin. Selawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 008 Ringin, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SDN 8 Ringin. Baiklah, untuk memulai acara ini, marilah kita mulai acara dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sujari. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Agar acara ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah bersama kita menundukkan kepala, mengadahkan tangan, selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa ta'ala wa yutabi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karimi wa ajli sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana ولوالديه وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk acara selanjutnya menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Hadirin disilakan berdiri. Dimohon kesediaan Ibu Eni Retnasin memimpin.
hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan diri untuk hadir di ruangan ini dalam rangka kegiatan pengimbasan budaya positif Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Indragiri Hulu. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Novi Nurmitasari. Saya adalah guru di SDN 008 Dengin ini. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Indragiri Hulu. Pada kesempatan kali ini, saya meminta izin dan meminta waktu serta kesediaan Bapak Ibu semua dalam rangka pengimbasan budaya positif di satuan pendidikan masing-masing. Satuan pendidikan kita yaitu SDN 008 Ringin, di mana kita akan bersama menggerakkan atau membudayakan positif di lingkungan sekolah. Sebelumnya, budaya positif. Kira-kira apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah suatu cerminan atau kebiasaan yang sudah melekat pada diri suatu lingkungan atau individu, di mana budaya tersebut dapat mempengaruhi atau mengimbaskan pada lingkungannya. Nah, budaya positif di lingkungan sekolah yang akan saya perkenalkan pada Ibu Bapak Guru yaitu tentang perubahan paradigma proses pembelajaran, di mana pada zaman dahulu paradigma proses pembelajaran ini selalu dikaitkan dengan yang namanya aturan. Nah, di sini saya akan mencoba mengimbaskan terkait dengan aturan yang ada di sekolah. Aturan yang ada di sekolah ini kira-kira kita gunakan untuk apa Bapak Ibu? Untuk dipatuhi supaya kita ada rulesnya, ada garis komandonya dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, paradigma ini yang kita akan rubah, aturan ini akan kita rubah menjadi yang namanya keyakinan atau kesepakatan kelas. Saya rasa Bapak Ibu semua sudah mengetahui dan sudah pernah mendengar kata dari keyakinan atau kesepakatan kelas, karena ini merupakan salah satu modul di topik PMM atau Platform Merdeka Mengajar tentang keyakinan atau kesepakatan kelas dalam topik disiplin positif. Nah, budaya positif paradigma belajar yang kita ubah, yang akan kita ubah adalah di mana proses pembelajaran yang dulunya seolah-olah kita menuntut bahwa anak murid tersebut harus mengikuti aturan yang kita buat secara sepihak. Benar kan Bapak Ibu? Selama ini kan biasanya aturan kita yang membuat, anak yang mengikuti. Nah, dalam proses paradigma pembelajaran ini kita akan merubah di mana anak tersebut akan menyadari akan tanggung jawabnya berdasarkan kesepakatan atau aturan yang mereka buat sendiri. Nah, contohnya, misalnya datang terlambat. Nah, ini kita akan rubah, datang terlambat, maka anak tersebut akan kita beri sanksi atau hukuman. Nah, paradigma belajar ini akan kita rubah ke arah budaya positif. Apakah tidak boleh menghukum anak Bapak Ibu? Contohnya, jika anaknya datang terlambat, apakah kita bisa menghukum anak? Bisa? Nah, kalau selama ini kita kan selalu, kalau anaknya datang terlambat kita beri hukuman. Nah, pada paradigma yang kali ini yang akan kita ubah. Anak tersebut tidak diberi hukuman, tetapi anak tersebut mengetahui hal yang akan ia lakukan. Nanti kita juga akan belajar tentang yang namanya segitiga restitusi. Untuk paradigma pembelajaran ini kita akan merubah mindset atau cara pikir kita sebagai seorang pendidik, di mana anak tersebut akan menyadari seutuhnya posisinya sebagai seorang pelajar. Dia bisa mengatur dirinya untuk mengembangkan dirinya secara sadar akan tanggung jawab atau hal-hal yang baik bagi dirinya. Contoh yang lainnya, misalnya ada seorang anak yang tidak memakai sepatu berwarna hitam.
lakukan biasanya Bapak Ibu? Menegurnya. Setelah menegurnya, kira-kira apa yang kita lakukan? Setelah kita tegur, biasanya kita memberi sanksi. Nah, hal ini yang akan kita rubah paradigma pembelajaran kita, di mana kita akan menumbuhkan anak tersebut benar-benar meyakini akan tanggung jawab atau kodratnya sebagai anak. Sebelum kita belajar tentang paradigma pembelajaran, kita harus tahu mengenai kodrat dari anak tersebut. Secara garis besar, kodrat anak itu dibagi atas dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam Bapak Ibu semua, anak tersebut merupakan anak kecil, apalagi anak SD kan, yang masih senang bermain. Jadi mereka ini masih di dalam dunia bermain. Jadi kita menuntunnya sambil bermain. Contohnya belajar sambil bermain. Boleh Bapak Ibu? Boleh, itu sangat dianjurkan. Kenapa? Karena kita mengikuti kodratnya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana kodratnya dibagi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kita melaksanakan proses pembelajaran harus sesuai dengan kodrat anak tersebut. Kalau anak itu masih SD, berarti dia masih suka untuk bermain. Jadi kita kelola pembelajaran kita dengan cara belajar sambil bermain. Kemudian kalau kodrat zaman, kita harus mampu menyesuaikan kebutuhan anak dengan situasi sekarang atau situasi saat ini. Contohnya, kalau sekarang anak-anak sudah pandai pakai HP, HP-nya udah tersambung juga dengan internet, maka kita bisa merubahnya. Contohnya, dulunya kita membuat poster menggunakan karton. Sekarang kita bisa mengubahnya menjadi menggunakan aplikasi Canva. Jadi posternya berupa poster digital. Nah, ini yang harus dirubah supaya proses pembelajaran kita menjadi menarik dan tidak membosankan, dan anak juga merasa nyaman dengan apa yang kita sampaikan. Kembali ke paradigma proses pembelajaran, di mana anak tersebut menjadi sadar atau butuh atau haus dengan pembelajaran. Nah, inilah kerjasama atau kerja keras yang akan kita buat bersama. Bagaimana supaya anak itu benar-benar butuh dengan kita, butuh dengan pelajaran yang kita berikan. Nah, ini merupakan PR atau kajian yang sangat berat. Kira-kira sampai di sini tentang paradigma pembelajaran, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Nah, jadi setelah paradigma pembelajaran yang harus kita ubah, kemudian kita harus mengaitkan dengan yang namanya nilai dan peran kita sebagai seorang guru atau pendidik. Nilai dan peran guru salah satunya adalah mandiri. Mandiri itu adalah di mana guru tersebut mampu mengembangkan kompetensi dirinya, secara mandiri atau dilakukan secara sendiri. Maksudnya, contohnya kita menggunakan aplikasi Zoom untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi, bukan hanya untuk mencari sebuah sertifikat, tetapi bagaimana kita bisa mengembangkan diri melalui pelatihan-pelatihan yang ada saat ini. Nah, setelah kita mengembangkan pelatihan tersebut, lalu kita akan mengimbaskannya ke lingkungan sekolah kita. Itu yang mandiri. Kemudian kita harus bisa kreatif. Nah, sebagai guru zaman now, kita dituntut agar bisa sekreatif mungkin mengimbaskan proses pembelajaran sesuai dengan kenyataan atau dunia real saat ini. Nah, jadi misalnya contohnya tentang ilmu pengetahuan alam tentang pubertas. Nah, bagaimana kita bisa mengaktualisasikan proses pembelajaran semenarik mungkin, kemudian bisa menimbulkan ide-ide kreatif anak agar anak bisa menerapkannya di kehidupan nyata. Selanjutnya adalah kolaborasi. Nah, ini hal yang paling penting, di mana kita bisa berkolaborasi atau bekerja sama
dengan murid, dengan orang tua murid, bahkan dengan sesama rekan guru, agar proses pembelajaran kita bisa tercapai. Nah, ini yang saya harapkan di sekolah kita, kolaborasi yang sudah terjalin sangat bagus, diharapkan kedepannya semakin lebih bagus untuk menjadikan SD 8 Ringin ini semakin terdepan. Selain nilai-nilai guru penggerak itu, yang saya rasa semua nilai guru penggerak itu sudah ada di dalam diri Bapak Ibu masing-masing. Cuma terkadang kita belum menyadari tentang hal tersebut. Kreativitas misalnya, dengan ide yang dilakukan, misalnya ada tanah, kita buat tanah itu menjadi kerajinan. Nah, nilai apa yang terkandung pada murid tersebut? Yaitu nilai kreativitas, inovatif, dan kerja sama. Sebenarnya hal-hal tersebut sudah ada di dalam diri Bapak Ibu semua, cuma mungkin belum menyadari. Kemudian selain nilai dan peran guru penggerak, yang paling penting adalah visinya. Nah, apakah visi itu hanya dijadikan sebagai tempelan atau hiasan saja? Tidak, visi tersebut adalah bagaimana upaya kita bersama untuk mewujudkan cita-cita atau impian yang ada di sekolah tersebut. Nah, ingat kalau visi ini semuanya difokuskan atau diutamakan kepada murid. Jadi proses pembelajaran sekarang kita itu belajar berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun. Jadi Bapak dan Ibu diharapkan harus selalu bisa menuntun semua murid kita untuk belajar sesuai dengan kesadaran dirinya, sehingga terciptalah yang namanya budaya positif. Ya, selanjutnya untuk budaya positif, perubahan paradigma proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran yang dulunya hanya menekankan kepada satu pihak, yaitu murid, sekarang kita buat budaya positif atau kegiatan tersebut saling berkorelasi atau berhubungan antara murid dengan guru. Nah, budaya positif ini harus kita sesuaikan dengan kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah butuhnya untuk bertahan hidup. Ada sebagian murid yang memang memerlukan atau kelemahannya misalnya di bertahan hidup. Contohnya, dia ingin ke sekolah, tetapi kondisinya tidak memungkinkan sehingga anak tersebut tidak datang ke sekolah. Apa yang kita lakukan sebagai seorang pendidik? Kita diharapkan bisa menuntun anak tersebut supaya dia bisa tetap bertahan hidup atau tetap bekerja, tetapi sambil menimba ilmu. Kemudian kebutuhan dasar selanjutnya adalah kebutuhan rasa ingin disayangi. Contohnya ada beberapa murid yang terkadang itu terus yang kita panggil. Rasanya hampir setiap hari ya Bapak Ibu kita memanggilnya, tetapi seakan tidak ada perubahan yang terjadi. Nah, mungkin saja anak tersebut memiliki kebutuhan untuk disayangi atau diperhatikan. Kemudian kebutuhan selanjutnya adalah di mana kebutuhan anak tersebut ingin menjadi teman. Jadi dia butuh dukungan psikologis dari kita sebagai seorang pendidik. Nah, kira-kira selain kebutuhan tadi, menurut Bapak Ibu apakah ada lagi kebutuhan anak yang lain? Ya, kebutuhan rasa aman dan nyaman. Nah, kebutuhan rasa aman dan nyaman inilah yang diharapkan anak tersebut untuk ada di sekolah, di mana kecenderungan anak kita saat ini biasanya itu mereka takut akan hukuman. Jadi kenapa kamu mengerjakan PR nak? Biar tidak dihukum. Nah, hal inilah yang kita harapkan tidak dijawab atau tidak terjadi pada anak kita. Yang kita inginkan, kalau memang dia mengikuti aturan sekolah itu memang tumbuh dari dasar
dirinya. Memang betul-betul kebutuhannya, bukan hanya sekedar menghindari sanksi atau hukuman. Oke, selanjutnya kebutuhan apa lagi Bapak Ibu? Ada kebutuhan rasa nyaman, kemudian kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kebutuhan untuk dicintai. Nah, kira-kira nanti kita identifikasi pada murid kita, kira-kira dia butuhnya yang mana? Berarti kalau ada 43 anak, berarti ada 43 kebutuhan yang berbeda. Kira-kira kalau misalnya ada 50 anak, 50 kebutuhan, apakah bisa kita mengatasinya? ...50 anak dengan 50 kebutuhan dalam satu waktu, kira-kira apakah bisa kita menyanggupi atau mengikutinya? Tidak. Lalu bagaimana solusinya kira-kira Bapak Ibu? Ya Pak? Ya diambil per kelompok. Jadi kita harapkan proses pembelajaran kita ini biasanya pembelajaran yang berdiferensiasi. Bisa kita gunakan model pembelajaran berkelompok untuk mengidentifikasi atau memudahkan kita dalam menangani anak dalam proses pembelajaran. Bisa kita gunakan discovery learning, bisa kita gunakan problem based learning, project based learning, kemudian ada MHT, semuanya bisa kita gunakan agar memudahkan kita dalam mengelola proses pembelajaran. Nah, ini untuk kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi memang sebagai seorang pendidik kita dituntut atau diharuskan untuk menjadi penuntun murid secara seutuhnya. Apa yang dibutuhkan murid itu harus kita sediakan, dengan catatan harus suka rela. Jadi sebagai seorang guru bukan kerjaan kita banyak, tetapi memang sebagai seorang manusia yang diberikan kelebihan oleh Allah sebagai seorang pendidik, kita diharapkan mampu menuntut atau melayani anak murid kita. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana setelah kita mengetahui kebutuhan dari anak murid kita, apa yang kita lakukan? Setelah kita mengetahui kebutuhan dasar dari anak murid kita, kira-kira apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu? Apa Pak? Merancang pembelajaran. Oke, setelah kita merancang pembelajaran, otomatis pembelajaran yang kita rancang harus sesuai dengan kebutuhan anak. Kalau semuanya sudah dijalankan, insya Allah proses pembelajaran akan terasa lebih mudah, menyenangkan, dan lebih efektif. Setelah merancang proses pembelajaran, kita kembali ke budaya positif yang namanya segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian meyakinkan tindakan atau evaluasi tindakan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Sebelum kita masuk ke segitiga restitusi, kita pelajari dulu tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini sebenarnya Bapak Ibu sudah kita lakukan atau sudah kita laksanakan setiap hari di sekolah, atau yang sering kita kenal sekarang dengan nama aturan kelas, tapi namanya sekarang berubah menjadi keyakinan kelas. Apakah hanya namanya saja yang berubah? Tidak. Kalau aturan itu biasanya terikat dan biasanya kita buat sendiri. Kalau keyakinan itu bagaimana kita merangkul anak-anak untuk membuat proses pembelajaran senyaman mungkin sesuai dengan kebutuhannya. Oke, contoh yang pertama, anak-anak dilarang ribut di dalam kelas. Nah, kata-kata tersebut haruslah sebenarnya muncul dari anak tersebut. Jadi sebelum kita masuk ke tahun ajaran baru atau proses pembelajaran di awal, kita kumpulkan anak-anak di dalam kelas, kemudian kita tanyakan apa
pembelajaran di kelas berjalan dengan lancar. Misalnya, Bu, saya maunya si A tidak mengganggu saya. Suruh dia buat di kertas, kemudian ditempelkan di papan tulis. Jadi setiap anak menuliskan kira-kira apa yang mereka inginkan agar pembelajarannya berjalan dengan lancar. Jadi setelah mereka tuliskan, mereka tempelkan ke papan tulis. Setelah semua keinginan anak terkumpul, tugas kita sebagai guru merangkum hal yang dia inginkan dengan kalimat positif. Contohnya, saya tidak mau diganggu oleh si A, Bu. Maka kalimat positif yang akan kita tuliskan di keyakinan kelas adalah saling menghargai. Kemudian yang kedua, dilarang makan dan minum di dalam kelas. Nah, kata dilarang ini cenderung ke arah yang negatif yang tidak akan menimbulkan karakter atau budaya positif pada anak. Jadi kita rubah katanya menjadi makan dan minum di luar kelas. Jadi katanya harus dijadikan kalimat-kalimat positif yang diharapkan bisa merangsang seluruh murid agar bisa mematuhinya. Jadi kesepakatan kelas ini mereka yang buat, maka mereka jugalah yang harus melaksanakan. Nah, setelah mereka melaksanakan atau mengetahui tentang kesepakatan kelas yang kita buat bersama, bagaimana kalau misal ada anak yang masih melanggar? Menurut Bapak Ibu, kira-kira misalnya si A sudah kita buat kesepakatan kelas, yaitu saling menghargai. Namun dia masih saja mengganggu temannya. Kira-kira apa yang akan kita lakukan?
Baiklah Bapak Ibu, berhubung ada trouble sedikit, kemarin kan slide-nya sudah saya berikan terkait kegiatan hari ini tentang budaya positif, di mana budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, yang dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, sementara pada saat ini yang kita temui, anak kita memang kritis, tetapi cenderungnya tidak hormat. Nah, kira-kira mengapa hal ini bisa terjadi? Maka kita perlu merefleksikan kepada diri kita sendiri sebagai seorang pendidik. Jadi sebelum menuntut anak tersebut, kita harus melakukan yang namanya proses menuntun kodrat anak. Di mana kodrat anak tadi terbagi atas dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana kodrat alam anak tersebut, karena anak kita masih di usia sekolah dasar, maka dia masih dunianya bermain. Maka dia harus terus belajar sambil bermain. Ini yang harus dilakukan. Kemudian kodrat zaman, kita harus menyesuaikan anak kita dengan perkembangan yang ada saat ini. Kalau misalnya anak tersebut mau menggunakan media kayak handphone untuk belajar, kita bisa memfasilitasi anak tersebut supaya tujuan dari pembelajaran kita tercapai. Jadi tidak bisa kita paksakan anak kita sesuai dengan kehendak kita lagi, tapi kita lah yang harus menuntunnya. Oke, selanjutnya ada beberapa konsep dari inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita mengubah proses pembelajaran anak menjadi proses pembelajaran yang menyenangkan dan dibutuhkan anak. Jadi bukan kitalah yang menentukan alur pembelajaran, tetapi kita menjalankan sesuai keinginan dan kebutuhan murid. Selanjutnya adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid, di mana kita menciptakan proses pembelajaran agar benar-benar murid tersebut butuh dan ingin mempelajari sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian ada miskonsepsi yang terjadi, di mana yang kita lakukan atau yang saya lakukan, contohnya adalah guru yang mengontrol murid, kemudian membuat murid juga merasa bersalah. Contohnya, saya ingin belajar tentang pubertas, saya yang menyediakan materi, saya yang merancang pembelajarannya sampai dari instrumennya, kemudian tujuan yang dicapai, langkah-langkahnya. Bukan seperti itu lagi sekarang, tetapi kita belajar sesuai apa yang dia butuhkan. Kita tanya pada anak, kira-kira kalau tentang pubertas, apa yang paling kita butuhkan? Oh, tak bisa Bu, sekarang anak kita banyak yang pasif. Nah, inilah kerja keras kita, bagaimana kita menstimulus anak-anak supaya dia mampu berpikir kritis dan butuh akan pembelajaran tersebut. Kita sajikan misalnya sebuah gambar, kemudian kita suruh anak itu bernalar kritis atau mengeluarkan ide-idenya. Setelah mereka keluarkan ide-idenya, barulah kita bisa merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Jadi bukan kita yang menentukan semuanya lagi Bapak Ibu. Misalnya besok kamu harus ulangan, materinya ini, bukan, tetapi sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Oke, kemudian ada beberapa pendekatan teori kontrol, di mana biasanya kita menstimulus anak atau memerintah anak. Ingat Bapak Ibu, anak zaman sekarang itu adalah anak dengan tipe yang berbeda dengan
berbeda dengan anak-anak di zaman dulu. Maaf cerita, mungkin anak-anak di zaman dulu kalau kita marah, dia seolah-olah akan patuh. Berbeda Bapak Ibu dengan kasus-kasus yang terjadi belakangan ini. Anak zaman sekarang semakin kita keraskan, maka dia akan semakin merasa tidak dipedulikan dan tidak dihormati. Apa yang terjadi? Terjadi tindakan kriminalitas. Kemudian bagaimana kita merubah proses pembelajaran ini menjadi hal yang positif? Itulah kerja keras yang akan kita lakukan bersama. Jadi kita mulai anak-anak ini dengan budaya positif, salah satunya dengan kata-kata yang positif. Oke, disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan tanpa hadiah. Jadi kalau sekarang kita bilang misalnya anak tersebut berprestasi, kemudian kita berikan hadiah. Apakah hal ini dibenarkan Bapak Ibu? Dibenarkan? Pada kenyataannya, hal inilah yang akan merusak citra anak tersebut. Maka yang disebutkan di sini adalah disiplin positif, memberi apresiasi anak tanpa hukuman dan tanpa hadiah. Jadi hadiah itu menjadikan anak kita mengharapkan imbalan atas apa yang ia kerjakan. Nah, hal ini yang harus kita ubah. Oke, jadi kalau tidak ada hadiah, anak tersebut tidak aktif. Inilah PR kita bersama. Yang namanya pembiasaan memang sulit di awal, tetapi insya Allah akan berhasil di akhirnya. Oke, kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap perilaku kita. Sebagai seorang pendidik yang diharapkan bisa menuntut murid, maka kita harus rajin-rajin melakukan yang namanya refleksi. Apa itu refleksi Bapak Ibu? Iya Bu? Oke, merenungi atau mencerminkan atau mengkoreksi kira-kira apa yang sudah saya lakukan dan apa hal yang lebih baik ke depannya yang akan kita lakukan. Jadi sebagai seorang guru memang kita wajib terus melakukan refleksi diri. Oke, kemudian ini yang tadi kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Kira-kira dari beberapa kebutuhan dasar hidup manusia yang kita terapkan pada murid, kebutuhan apa yang selalu kita terapkan? Kalau saya sendiri, sejujurnya kebutuhan yang saya sering terapkan adalah kebutuhan penguasaan. Jadi seolah-olah saya sendiri pribadi menjadi seorang penguasa terhadap diri anak tersebut yang saya bisa kontrol semau saya. Namun hal ini bukan menimbulkan hal positif di dalam batin anak, di dalam diri anak. Akan menimbulkan hal atau memori yang negatif. Ya, jadi ini berbahaya. Jadi kita harus menyesuaikan kebutuhan anak kita berdasarkan tujuan yang ingin kita capai. Oke, ada dari kebutuhan dasar manusia ini ada juga yang namanya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kira-kira ini terjadi tidak di sekolah kita Bapak Ibu? Terjadi. Misalnya anaknya datang terlambat, dia bersembunyi saking takutnya akan adanya hukuman. Jadi ketepatan waktu itu bukan kesadaran dari diri. Kemudian dia tidak mengerjakan tugas, dia diam saja, ditanya dia diam saja, bahkan ada yang menangis. Nah, ini sebenarnya anak ini adalah tipe
tipe anak yang menghindari ketidaknyamanan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terkadang ada anak kita, misalnya kita adakan suatu kegiatan, pasti yang ditanya adalah apa hadiahnya, Bu? Nah, hal ini yang akan kita coba rubah. Anak tersebut mengharapkan hadiah atau imbalan atas apa yang ia lakukan. Hal ini akan menjadikan citra yang buruk bagi anak tersebut. Selanjutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka kekeh dengan apa yang mereka lakukan itu benar. Apakah boleh kita bantah? Apakah boleh kita ubah? Kalau dia ke arahnya negatif, boleh kita ubah, tetapi dengan cara pembiasaan perlahan. Selanjutnya ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Kira-kira dari ketiga hal ini apa yang sering kita perbuat? Hukumankah, konsekuensi, atau restitusi? Ya, yang selalu kita buat ya, Bu, hukuman dan konsekuensi. Apakah sudah kita laksanakan restitusi? Sudah, Ibu, tetapi tidak maksimal. Langkah tahapannya tidak selesai. Biasanya saya pribadi itu selalu menerapkan hukuman dan konsekuensi. Oh, kamu tidak pakai sepatu hitam, kamu harus dijemput di lapangan. Nanti kita kena undang-undang. Apakah benar undang-undang tersebut? Benar, Bapak Ibu. Karena proses pembelajaran bukan memberikan hukuman. Hukuman itu hanya akan meninggalkan efek negatif di pikiran anak. Sampai kapanpun mereka mengenang kita. Oh, ini ibu yang menghukum saya. Apakah kita mau dijadikan seperti itu? Oh, ini bapak ini kalau misalnya saya tidak buat PR, tangan saya dipukul. Sampai jumpa di jalan, misalnya ban motor kita rusak atau sepeda motor kita kempes. Oh, biar aja lah bapak itu. Nah, hal inilah yang akan kita ubah. Karena hukuman itu kebanyakan hanya meninggalkan dampak atau bekas memori yang negatif. Apakah sama hukuman dengan konsekuensi? Kalau hukuman, Bapak Ibu, biasanya kita berikan sepihak tanpa menanyai. Kalau konsekuensi biasanya kita kembalikan ke aturan yang ada. Sudah tertuang di aturan. Contohnya kemarin sistem poin di sekolah. Apakah Bapak Ibu pernah merasakan sistem poin di sekolah? Misalnya tidak terlambat satu kali 500. Misalnya poinnya sampai 10.000. Terlambat berkali-kali, otomatis kita sudah mencapai batas maksimal poin. Apa yang terjadi? Dikeluarkan dari sekolah. Dulu saya seperti itu. Jadi orang nakal, enggak nakal lagi, enggak berani di sekolah saya dulu. Iya. Enggak ada yang nakal sama sekali. Ya benar, mungkin zaman dahulu itu bisa diterapkan, tapi kalau zaman sekarang hal ini diterapkan akan merubah atau merusak dari kodrat atau karakter anak tersebut. Jadi makanya sekarang ini karena pengaruh dunia yang sangat kuat, lingkungan yang sudah sangat luas penyebarannya atau informasinya, hal ini nanti diviralkan sehingga menjadi ancaman atau kembali kepada diri kita. Nah, maka yang kita lakukan adalah restitusi. Restitusi ini adalah pertama kita stabilkan anak tersebut. Contohnya ketika dia berkelahi, kita panggil anak itu terlebih dahulu. Setelah kita panggil, kita tanya, kamu kenapa? Udah makan? Udah minum? Kita tenangkan dia dulu. Setelah dia benar-benar merasa tenang, baru kita validasi tindakan kita. Kamu kenapa tadi? Mengapa kamu berantem sama ini?
penyebabnya. Nah, dengan sendirinya anak tersebut akan menyampaikan kejadian tersebut. Nah, setelah dia menyatakan tindakannya tersebut, yang kita lakukan adalah menanyakan, kira-kira kalau kamu berantem tadi sesuai tidak dengan kesepakatan kelas kita? Nah, kalau misalnya tidak sesuai, jawaban kita adalah, lalu bagaimana kamu memperbaikinya? Bukan kita yang memberikan stimulusnya. Maksudnya biar mereka menyadari akan apa yang dia buat dan bisa memperbaikinya. Nah, kalau kita kan selama ini, atau saya sendiri selama ini, biasanya saya tanyakan anaknya. Setelah saya tanyakan, benar kamu lakukan ini? Ya. Nah, kalau begitu berarti kamu harus dihukum, atau kamu harus menggantinya, atau kamu harus mengobatinya. Nah, ini yang tindakan yang belum tuntas saya katakan tadi. Jadi restitusi terakhir adalah menyadarkan anak atau menyadari tanggung jawabnya apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Bisa kita mulai Bapak Ibu melakukan hal tersebut? Jadi sebaiknya memang kita menghindari yang namanya hukuman, karena hukuman tersebut hanya akan meninggalkan memori yang negatif. Kemudian ada lagi yang menarik nih Bapak Ibu tentang posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, posisinya sebagai penghukum. Kedua, yaitu pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisinya sebagai teman. Yang keempat, posisinya sebagai pemantau. Dan yang kelima, posisinya sebagai manajer. Saya sendiri menyadari posisi saya selama ini adalah posisi sebagai penghukum. Jika anak melakukan kekeliruan atau kesalahan, saya cenderung untuk memberikan hukuman pada anak. Lalu ketika anak tersebut sudah dihukum, tidak juga ada perubahan berarti yang terjadi. Yang saya lakukan adalah membuat mereka merasa bersalah. Udahlah, capek ibu rasanya. Kamu ini nggak ada kasihan-kasihannya sama ibu. Udah capek ibu berkoar-koar. Tapi kamu juga. Nah, itu yang membuat rasa bersalah. Kalau bapak dan ibu sendiri kira-kira posisinya sebagai apa? Iya, benar sekali apa yang disampaikan Ibu Novi tadi. Kalau kita lihat dari wacana tadi, kita memang posisi sebenarnya saat sekarang ini adalah sebagai penghukum. Karena setiap tindakan yang dilakukan siswa selalu kita imbaskan dengan sanksi. Jadi kesimpulannya memang kita sebagai penghukum, bukan sebagai teman, bukan sebagai manajer ataupun lainnya tadi. Itu aja. Sedikit saya tambah nambahannya. Sebagai penghukum, kita memang sebagai manusia, ya memang kita sudah kalau saya gitu ya Bu ya, sudah berusaha sebaik mungkin, selemah lembut mungkin, tapi yang sifatnya anak, watak anak itu kita tidak sempurna meng-cross check 100% karena anak tuh lipat ganda pada kita. Jadi kita sudah menghukum, kita mau dia mengaku salah, di situ ada kebohongan-kebohongan yang dibuatnya, jadi timbul amarah kita sebagai seorang guru atau tenaga pendidik. Memang berbeda Bu kalau pelajaran yang kita dapati zaman-zaman dahulu dengan sekarang ini beda. Jadi seakan-akan guru itu kita merasa kita yang bersalah. Sebenarnya kebersalahan itu ada 2 interaksi, ya. Ada dari siswa dan ada dari guru. Makasih. Baik, terima kasih Bu. Ini pendapat saya.
seluruhnya kesalahan guru, karena memang zaman sekarang ini terjadi perbedaan budaya. Jadi anak-anak ini kalau kita luruskan makin nggak karuan. Jadi jangan sampai hanya karena kita dengan pandangan yang bagus justru malah menghilangkan kebudayaan. Jadi sekarang tinggal pendidikan, kebudayaannya tidak ada. Jadi kalau saya harus juga anak ini tetap diarahkan. Bagaimana juga harus kita jadikan budaya. Budaya itu ya awal mulanya tidak bisa, terus dipaksa, terus terpaksa, terus terbiasa, terus bisa, terus jadi budaya. Jadi kalau tidak kita gitukan, tidak berbudaya. Terima kasih. Baiklah, pada Pak Sujari, silakan mungkin ditanggapi. Terima kasih Ibu Nabi dan semuanya. Kalau kita lihat tadi memang benar ya, sekarang ini jauh berbeda antara pendidikan ketika kita masih di sekolah dengan pendidikan yang sekarang ini. Artinya memang ada perubahan. Kalau kita melihat secara mendalam, pendidikan ini jauh perubahannya sebenarnya. Jauh itu lebih baik sebenarnya ya. Bagaimana cara kita untuk menyikapi pendidikan ini. Namun untuk di perilaku apa segala macamnya memang juga jauh. Kalau dulu kita itu sangat memang menghargai sekali, bukan berarti anak sekarang tidak menghargai dia, tapi dulu memang ada jiwa penanaman seperti yang disampaikan Pak Ari bahwa tadi pendidikan. Nah, jadi kita memang benar-benar ditanamkan oleh guru-guru kita terdahulu bagaimana cara itu. Pertama adalah akhlak atau etik perilaku dulu yang diutamakan, karena perilaku kita kepada guru, teman, orang tua itu yang dulu yang lebih didulukan. Kalau sekarang ini sepertinya nggak seperti itu. Lebih diutamakan bagaimana mengembangkan. Nah, jadi pengalaman beda antara sekarang dengan dahulu itu mungkin saya rasa. Tapi kalau dalam dunia pendidikannya jauh lebih bagus sekarang sebenarnya, bahkan lebih meningkat. Itu tinggal kitanya saja. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih pendapatnya pada Bapak Ibu semua. Memang sebenarnya posisi penghukum ini kayaknya memang agak sulit untuk kita tinggalkan. Pembuat merasa bersalah juga ataupun teman. Nah, namun yang kita harus tekankan adalah bagaimana kita membiasakan diri menjadi manajer bagi anak-anak. Bagaimana mereka bisa memperbaiki kesalahan yang mereka buat dengan kesadaran dirinya. Jadi misalnya contohnya, posisinya sebagai manajer contohnya, misalnya kenapa kamu datang terlambat? Kamu dari mana tadi nak? Udah minum atau belum? Misalnya kita lihat dia lagi ngos-ngosan seperti itu kan, udah makan atau belum? Kira-kira dia udah tenang, udah bisa diajak komunikasi. Benar kamu terlambat tadi. Kalau misalnya kata ibu tadi, oh dia mungkin akan berbohong. Kalau kita tanyakan terusan, insya Allah nanti akan kita temui kejujuran dari anak tersebut. Setelah kita temui kejujuran, baru kita bilang, nah kamu tahu kan kamu melakukan kesalahan, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Nah, jadi kita kembalikan ke anak. Jadi dengan sampai hukuman itu kita berikan, ibaratnya hanya dari kita. Karena kalau hal yang kita berikan dari kita, itu tidak akan membekas di hati anak. Jadi yang kita terapkan sekarang bagaimana kita buat anak itu benar-benar menyadari dirinya. Nah, kalau tentang kebiasaan yang lama-kelamaan akan menjadi pembiasaan positif. Nah, ini juga harus dirubah paradigmanya. Kita itu harus berkomunikasi dengan tegas dengan anak. Kalau kita tidak tegas dengan anak, tegas itu bukan berarti hukuman. Kalau kita tidak tegas dengan anak, berarti posisi kita adalah posisi sebagai teman. Posisi
sebagai teman juga tidak dianjurkan, karena akan menimbulkan rasa tidak hormat pada anak tersebut. Jadi posisi yang paling ideal adalah posisi sebagai manajer. Nah, memang rasanya sangat berat bagi kita semua, tetapi insya Allah dengan pembiasaan akan kita temukan kesadaran anak tersebut. Oke, kemudian ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol pada guru. Sekarang saya tanyakan beberapa pertanyaan, kira-kira menurut Bapak dan Ibu posisi kita di mana? Yang pertama adalah hormat pada bendera selama 15 menit. Posisi kita di posisi mana, Bapak Ibu? Iya, posisi apa kira-kira? Hukuman, ya benar. Itu posisi hukuman, itu tidak boleh dilakukan lagi. Ya, tadi kan ada 5 posisi kontrol dulu, sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, saya akan berikan beberapa pernyataan. Silakan Bapak jawab sesuai dengan pemahaman. Oke, yang pertama tadi hormat pada bendera selama 15 menit. Berarti posisi kita pada posisi penghukum. Yang kedua, harus berapa kali Ibu katakan pada kamu nak, pakailah atribut upacara dengan lengkap, namun kamu tetap saja tidak mematuhinya. Membuat merasa bersalah. Yang ketiga, ayolah ikuti aturan sekolah, pakai atributmu, jangan seperti ini, sebagai teman. Nah, kata-kata ayolah ini membuat anak seolah-olah tidak menghormati kita. Jadi ini yang harus dihindari. Kemudian kamu kan sudah tahu aturan sekolah, tetapi kenapa kamu masih melanggarnya? Kira-kira posisi apa Bapak Ibu? Kamu kan sudah tahu tentang aturan sekolah, tapi kenapa kamu masih melanggarnya? Posisinya posisi apa? Pemantau, bukan posisi pada manajer. Oke, selanjutnya, kamu tahu kesalahanmu. Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu itu? Posisinya sebagai manajer. Jadi posisi manajer inilah yang akan kita usahakan atau kita biasakan pada anak didik kita. Bagaimana mereka benar-benar menyadari apa yang mereka lakukan. Nah, kemudian mengapa harus ada aturan atau keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri, bukan berupa paksaan ataupun keinginan seseorang atau sekelompok orang saja. Nah, jadi memang yang harus kita ubah adalah bagaimana anak itu menyadari akan dirinya.
Jadi bukan kita paksa lagi. Kenapa hal ini dilakukan? Untuk menimbulkan memori negatif yang lama. Nah, kemarin kami juga sudah belajar tentang trapesium usia. Kira-kira Bapak Ibu pernah tidak merasakan atau memori negatif di sekolah kemarin? Pernah? Masih ingat Bapak Ibu? Masih ingat orang gurunya? Apa yang Bapak rasakan? Nanti yang terkenang sama anak itu adalah negatifnya kita. Nah, inilah yang sebenarnya harus kita hindari. Jangan sampai anak itu mengenang kita dengan hal negatif. Contohnya saya saja. Di 2012 saya mulai mengajar, pada saat itu umur saya masih 21 tahun. 22 tahun. Anak tidak membuat tugas, saya pukul tangannya dengan penggaris. Sekarang anak tersebut menjadi murid guru di sekolah yang sama dengan saya. Yang ia ingat adalah ibu yang menghukum atau memukul tangan. Memang berbicaranya sambil tertawa, tetapi membekas juga di hati. Oh, kok masih ingat ya anak itu? Berarti kejam kali lah saya. Kok masih dikenang-kenangnya? Apakah dia tidak ikhlas dengan hal tersebut? Itu yang menjadi momok atau hal yang harus kita hindari. Kenangan itu yang menjadi dia motivasi. Sisi positifnya itu Pak. Tapi ada Memang ada kenangan yang kurang positif, tapi dari kenangan itulah yang membuat dia itu berhasil dari seorang guru. Berarti Bapak dulu pernah dipukul juga nih Pak ya? Enggak Ini pernah. gitu ya Pak? Enggak pernah. Ini gitu ya Pak? Sering. Enggak pernah. Ya bagaimana Pak? saya dilempar kapur kan. Di Facebook mau sini. Tapi enggak apa-apa malah. Terima kasih. Iya Bu, kalau seandainya guru itu sering memarahi anak murid atau memukul, saya juga masih ingat dulu ada seorang guru laki-laki, kalau dia mengajar dia orangnya pendiam, namun yang dipegangnya kalau dulu adalah penghapus dari kayu. Penghapus Bu. Iya. Dia mencatat di papan tulis. Dia memang orangnya agak sangar. Dia jarang ngomong asal salah, melempar penghapus yang dari kayu. Nah itu. Jadi banyak sebagian anak murid yang mengecap bapak itu adalah memang seorang pemarah, ya, suka memukul. Namun ada juga yang menjadikan motivasi anak muridnya supaya belajar lebih giat. Nah itu dari segi positifnya. Jadi ada motivasi untuk anak. Kalau guru yang galak itu memang banyak kesan yang tidak baik. Namun ada kesan yang baik adalah untuk meningkatkan belajar kita. Terima kasih. Baik, saya sekedar sharing saja. Ini bukan pengalaman saya, tapi di dusun saya. Nah, ada sebuah SMP. Di situ tuh SMP pembuangan tuh, pembuangan setiap belajar terus ke karetan, pembuangan. Tidak laku. Orang itu larinya ke SMP 5. Ganti kepala sekolah. Kepala sekolahnya Pak R inisialnya. Kemudian setiap pagi berdiri di depan pintu gerbang itu bahwa ini pemukul. Jadi setiap anak yang salah dipukul habis, yang tidak kuat anaknya Pak Taji berhenti sampai sekarang ke sekolah. Besok pagi sekolahnya dilempari ini bangkai ayam banyak-banyak. Sekarang sekolahnya favorit Bu. Sekarang disegani
banyak yang sekolah ke situ. Nah, jadi bagus sekarang. Disiplinnya bagus. Dulu awalnya memang ada di situ memang pokoknya dilempari ini apa tuh bangkai ayam, kan banyak yang melihara ayam di sana. Terus ada juga yang berhenti nggak kuat, tapi efeknya justru sekarang jadi sekolah bagus. SMP 5 separuh, sekarang sekolahnya ke SMP 4. Nah, dan kepala sekolahnya pernah Pak dosen, malah Pak Mas siapa itu namanya sekarang dipegang ke kepala sekolah di situ. Terima kasih Bu. Sudah menambahi Bu dari Pak Sujari, Pak Ali, Pak Supri, Pak Ali bahwa sebenarnya hukumannya ada juga segi positifnya Bu. Contohnya Ibu mungkin tahu di Sumberida itu ada yang namanya Erlangga polisi itu sebenarnya Bu mungkin. Ini gara-gara itu tadi waktu tak bisa menjawab berapa kali berapa lah. Aku cinta matematika. Satu. Kedua, kebetulan anak murid saya dari Ring ini ada siapa namanya yang perawat kemarin itu. Ini karena pukul saya dulu katanya. Tapi saya malas sekolah Bu. Akhirnya saya perawat. Berarti ada segi positifnya Bu. Kalau kita hukuman tadi bukan kita benci. Sebenarnya kita bukan marah, bukan benci. Tapi waktu saya jadi guru saya memang berjam Bu. Kain itu di tangan saya ada tapi tak pernah saya potong. Tanya sama murid saya megang kayu atau rotan. Kalau tak ada kayu itu Bu, kadang-kadang tuh joget-joget tuh Bu. Bu tak marah. Tapi kalau kita beramai-ramai ini Bu, ada yang merasa takut. Mungkin dia bisa juga mendengar. Dia murid saya SD dulu, buat cara itu. Ini bawa apa ya? Bawa kayu atau rotan. Jadi ada segi positifnya, juga ada segi negatifnya. Jadi seandainya, misalnya, kalau kita kolaborasikan dengan sisi positif dan negatifnya di dalam budaya apa tadi pengibasan budaya positif di sekolah di satu pendidikan ini bagaimana, tetapi tidak harus kita memukul gitu. Terima kasih. Baiklah, pertanyaan Bapak dan Ibu semua ini sebenarnya juga saya sudah diskusikan berkali-kali, bahkan saya sampai ibaratnya ngotot gitu sama fasilitator. Kalau di sekolah saya mungkin tidak bisa kalau tanpa hukuman, itu yang saya tegaskan. Nah, tapi kemudian yang buat teori ini profesor siapa? Ya, saya tanya dulu. Sekolah dulu nih. Pengamatnya Itu Ya, pengamat metode ini siapa ini? Pernah dipukul ya? Enggak pernah dipukul berarti orangnya. Jangan dia dosen tapi tidak merasakan. Itu saya curiga ini. budaya positif ini diambil dari ahli psikologi yaitu Gleiser dan Abraham Marcelo, di mana mereka ini menunjukkan bahwa kita ini harus kembali ke kodratnya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kalau zaman dulu mungkin kita kembalikan dengan hukuman, mungkin di zaman tersebut anak-anak tersebut masih bisa menerima. Cuma kita kembalikan ke kodrat zaman. Zaman sekarang sedikit diviralkan, sedikit dijadikan dendam dan relasi, misalnya relasi orang tua. Kalau dulu semakin kita mengadu, orang tua kita akan memberikan hukuman kembali. Kalau kita lihat zaman sekarang, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Orang tuanya malah membalikkan ke kita. Jadi adanya teori ini adalah lahir dari keadaan yang ada zaman sekarang. Jadi kita tidak memberikan hukuman pada anak, tetapi anak tersebutlah yang dituntut atau diarahkan untuk memperbaiki kesalahannya. Mindsetnya dirubah. Ya, mindsetnya dirubah. Dibalik berarti ya. Menyambung sama Pak itu, Pak Arif, teorinya siapa? Saya paham waktu ibu sama apa instruktur ya, tadi berdebat. Satu yang jadi pertanyaan, siapa tadi itu? Ahlinya dan dipakai itu siapa tadi? Taman siswa itu? Bukan taman siswa, bukan dari taman siswa. Siapa tadi?
dengan yang taman siswa tadi, yang dari taman siswa? Ya. Dia ada Dewantara itu Bu, orang Jawa Bu. Pertama dia filosofinya itu pakai filosofi Jawa. Karakter budaya Jawa. Nah, persoalan kita adalah nah itu Bu, kalau di sana Bu kita melotot aja udah tunduk, kalau di sini kita kata-kata aja nggak tunduk Bu. Nah, di sana kita pakai nada keras sedikit, karena udah tunduk sampai sekarang. Tapi jangan sama orang Batak. Walaupun keras sama-sama keras nanti. Maksud saya bukan maksud saya bukan menyalahkan teorinya, tapi kadang kita ibu pun merasakan setiap tempat tidak bisa diterapkan secara umum. Kadang ada modifikasi walaupun dengan sistem yang sama atau teori yang sama, karena nggak bisa. Kalau kita nggak tes anak di sini, taruhlah anak di kita nih, saya kan kemarin dari Siambul, anak sini sama Siambul itu beda Bu. Anak Siambul itu walaupun sebuta dokternya dia masih duduk. Maksudnya 2 kali kita kasih tahu dia duduk. Tapi anak sini 5 kali putar dengar. Jadi kadang teorinya bagus, tapi tempatnya yang tidak cocok. Nah begitu mungkin kalau dari segi teori oke lah, tapi dari segi wilayah atau tempat kondisi kadang-kadang kita harus menyesuaikan budayanya. Ya kalau dulu di sana masih bawa parang, sekarang tidak. Pelan-pelan kita Bu ya. Masih. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas tanggapannya. Memang terkait dengan budaya positif ini memposisikan anak sebagai memposisikan diri kita sebagai posisi manajer itu terasa sangat berat. Tapi kembali lagi ke kodrat alam dan kodrat zaman. Ingat Bapak Ibu, sebelum kodrat alam dan kodrat zaman kita terapkan namanya budaya. Budaya di setiap tempat berbeda. Tetapi bagaimana kita mengakulturasikan budaya ini supaya tidak menjadi suatu hukuman. Pengalaman saya sekolah di SMK 1 Wonosari Yogyakarta, itu kami mempunyai 1.200 murid. Kelas 1 itu 10 lokal. Setiap lokal isinya 42 orang. Jadi kalau 3 lokal 1.200-an. Tidak ada satupun orang yang mampu mengatur sebanyak itu Bu, kecuali peraturan. Jadi peraturan ini dijalankan betul. Jadi sama aja, anak-anaknya jadi sadar sendiri. Oh saya tidak melakukan inilah, yang begitu. Tanpa gurunya ngomong. Ada banyak, ada ketua OSIS itu sampai DO dikeluarkan karena sudah melampaui poin. Ada yang baru mau melakukan tidak jadilah, karena ini nanti enggak jadi dari dalam hati juga akhirnya. Dan itu nyaman siswa karena memang sudah disepakati. Nah, itu. Terima kasih Bu. Oke, baik. Seperti tanggapan dari Bapak Ali Wibawa tadi, itu yang sudah nyaman, akhirnya nyaman itu karena sudah disepakati. Nah, inilah yang kita akan ubah Bapak, bahwa aturan itu kita ubah menjadi keyakinan atau kesepakatan. Namanya kesepakatan kelas. Jadi yang dihindari sekarang ini adalah beberapa aturan yang dibuat benar kata Pak Adi tadi, kenyamanan tersebut karena sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama. Dalam kegiatan kali ini bagaimana kita membuat aturan tersebut menjadi sebuah kata kesepakatan atau keyakinan bersama. Jadi bukan aturan lagi. Nah, jadi aturan ini bagaimana ada keterlibatan murid atau yang melaksanakannya dengan pembuatannya. Yang kita hindari sekarang ini adalah
membuat aturan yang hanya kita sendiri membuatnya tanpa melibatkan atau menyesuaikan dengan kebutuhan orang yang diberi aturan atau kesepakatan. Jadi paradigma pembelajaran yang sekarang, bagaimana kita membuat kesepakatan bersama untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan nyaman untuk kita bersama pula. Nah, kemudian posisi sebagai manajer ini memang sangat butuh waktu untuk menerapkannya. Karena mungkin dari paradigma atau budaya yang lama ke budaya yang baru itu memang butuh waktu yang sangat-sangat panjang untuk merubahnya. Tetapi yakinlah bahwa posisi manajer ini pada akhirnya akan memberikan kenyamanan dan posisi yang nyaman bagi kita sebagai seorang pendidik. Oke, kita lanjutkan ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, contohnya, misalnya ada murid kita yang menumpahkan air di meja. Nah, apa yang kita lakukan? Kamu yang numpahkan air, bersihkan. Nah, seperti itu yang dihindari. Sebaiknya kita panggil dulu, kita tanya benar tidak dia yang melakukan. Setelah kita tanya, dia mengakui. Bagaimana kamu memperbaiki kesalahannya? Ya Bu, saya lap mejanya. Nah, hal seperti itulah yang akan atau yang kita inginkan ke depannya. Tapi kalau seandainya kita nampak, Bu, makasih Bu. Seandainya kita nampak anak tadi menumpahkan air, gitu kan? Terus kita kamu kan boleh kata kamu kan. Sebenarnya kata kamu itu tidak boleh. Kita memojokkan anak kan gitu. Seharusnya kita anak tadi kita bawa dengan 5 kontrol guru tadi kan berteman gitu. Cuma anak itu kadang-kadang posisi kita kata-kata ibnu tuh. Nah, kalau di Jawa tuh kita anak udah takut. Jadi anak tuh kalau seandainya kita tahu mereka tuh memang menumpahkan, kita bilang kamu langsung ngaku apa boleh gitu. Posisinya itu yang kita terapkan, yaitu posisi kelima, yaitu posisi sebagai manajer. Jadi sebelum kamu kayaknya menumpahkan bukan seperti itu, tetapi kita panggil dulu, kita stabilkan identitasnya. Walaupun kita nampak. Iya, tetap kita harus menstabilkan identitasnya. Karena dengan menghukum anak di depan siswa yang lain akan merusak karakter anak tersebut. Itulah yang harus kita hindari. Kira-kira ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Untuk baiklah, untuk kegiatan disiplin budaya positif ini saya rasa cukup di sini. Kemudian untuk sharing selanjutnya bisa kita lakukan seiring proses pembelajaran di sekolah kita. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.